Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mengawali sesi yang ke-10 ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk sesi yang ke-10 ini kita akan membahas tentang membayar hutang puasa. Nah, seperti yang telah dijelaskan pada sesi-sesi yang sebelumnya, bahwasanya ada beberapa orang yang dikategorikan ini uzur atau berhalangan untuk berpuasa. Nah, pada saat dia uzur, maka dia boleh meninggalkan puasa. Namun pada akhirnya dia tetap berkewajiban untuk membayar hutang puasa. Dalam hal ini yaitu disebut qadha puasa. Nah, membayar hutang puasa merupakan suatu kewajiban ya bagi orang-orang yang sebelumnya mendapatkan rukhsah karena dia berhalangan untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Nah, dalam hal ini maka mereka ini wajib atau harus melakukan qadha puasa di hari-hari selain bulan puasa. Kewajiban untuk membayar hutang puasa ini ya harus disegerakan sebelum datangnya bulan Ramadan kemudian, sehingga harus dipahami secara cermat terkait tuntunan dan ketentuannya tersebut. Nah, untuk sesi kali ini ada beberapa persoalan yang perlu kita bahas berikut ini. Pertama, membayar hutang puasa Ramadan. Kemudian hutang puasa orang mati. Kemudian membayar hutang puasa orang mati. Nah, ini terkait dengan tata caranya. Nah, yang pertama, membayar hutang puasa Ramadan. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya hutang puasa berlaku bagi mereka yang berhalangan ketika pelaksanaan puasa pada bulan Ramadan. Ada kalanya disebabkan karena sakit, musafir, wanita haid dan nifas, atau mungkin tidak kuat berpuasa karena saking beratnya pekerjaan atau hari pada saat itu, hingga berlaku bagi ibu hamil dan menyusui. Nah, beberapa hal tersebut telah dijelaskan pada sesi sebelum ini. Nah, dalam hal ini ya hendaknya pelaksanaan qadha puasa ini harus disegerakan karena ini merupakan bagian dari upaya melaksanakan kewajiban yang tertunda. Nah, jadi nggak boleh diakhir-akhirkan dan pada akhirnya nanti malah telah datang bulan puasa berikutnya. Nah, kalau puasa ini bagi orang sakit dan musafir telah dijelaskan pada Quran surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185 ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Nah, itu pada potongan ayat tersebut. Adapun qadha bagi wanita haid dan nifas dijelaskan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya tatkala kami haid pada masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kami diperintahkan untuk qadha puasa tapi tidak diperintah qadha sholat. Nah, ini kan kemarin sempat kita bahas terkait dengan hikmahnya. Orang haid dan nifas itu kok tidak disuruh qadha sholat, tapi kalau puasa disuruh mengqadhanya. Nah, jadi tidak disyaratkan kapan seharusnya mengqadha puasa, mau itu bulan Syawal, mau bulan Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, semuanya ini waktu yang boleh untuk membayar atau mengqadha puasa. Nah, kalau Aisyah sendiri ini menurut pernyataannya dalam sebuah hadis, dia ini baru sempat melaksanakan qadha puasa ini ketika sudah bulan Sya'ban. Namun yang perlu dijadikan catatan, nah, kalau memang bisa disegerakan harus segera daripada nanti ditunda-tunda, akhirnya telah datang bulan Ramadan berikutnya. Ini yang tidak boleh.
Nah, seperti kalau misalnya sudah masuk bulan Syawal. Nah, ini kan ada hari-hari yang disunahkan untuk melaksanakan puasa. Misalnya pada hari kedua bulan Syawal, nah kita di samping melaksanakan puasa sunnah bulan Syawal juga melaksanakan qada Ramadan, itu justru lebih baik. Nah, jadi sekalian gitu. Nah, namun tidak menutup kemungkinan apabila memang belum sempat pada bulan Syawal, di bulan berikutnya juga diperbolehkan. Jadi tidak ada waktu terikat, waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan qada puasa. Tetap pada poin penting bahwasanya qada ini adalah upaya untuk melaksanakan kewajiban ya yang tertunda. Jadi harus disegerakan. Nah, apabila hutang puasa belum terbayar sementara Ramadan tiba, nah ya kan, maka diganti dengan memberikan makan orang miskin. Nah, seberat 1 mud. Nah, 1 mud ini 1 hari dihitung 1 mud. 1 mud itu sama dengan 1/4 dari 1 sok. 1 sok itu kalau dalam hitungannya, kalau mau dikonversikan dengan beras, itu 2,5 kilogram beras, seperti ketika kita membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu 1 sok. Nah, kalau dalam hitungan di Indonesia itu 2,5 kilogram beras. Itu menurut Imam Syafi'i. Nah, jadi itu ya, makanya perlu dihati-hati ketika punya hutang puasa, sebaiknya disegerakan, jangan sampai ditunda-tunda, akhirnya Ramadan kemudian datang ya. Nanti kita dapat denda, yaitu memberi makan orang miskin 1 hari 1 mud. Oke, yang selanjutnya adalah hutang puasa orang mati. Apabila ada orang sakit atau musafir kemudian meninggal dunia, maka berhutang puasa pada hari-hari yang ditinggalkannya. Nah, namun dalam hal ini ya tidak memungkinkan untuk membayar puasa atau melakukan qada puasa bagi orang yang sudah meninggal, kan nggak mungkin. Dalam kasus ini ya, orang yang mati sebelumnya sakit dan meninggalkan puasa Ramadan terbagi dalam 2 kategori. Nah, apabila meninggalnya sebelum masa memungkinkan untuk melakukan qada puasa, seperti karena masih sakit yang masih berlanjut. Nah, walaupun puasa Ramadan sudah usai tapi sakitnya masih dirasakan, masih diderita, maka tidak wajib qada dan fidyah. Namun apabila meninggalnya ini setelah masa memungkinkan untuk melakukan qada puasa, maka dia terkena fidyah. Ya, fidyah artinya memberi makan orang miskin. Hutang puasa ini ya dilimpahkan kepada ahli warisnya yang masih hidup. Yang wajib membayarnya ini ya ahli warisnya. Nah, namun nanti akan dibahas pada slide selanjutnya. Nah, ini yang ketiga, membayar puasa orang mati. Nah, untuk membayar puasa orang yang telah mati terdapat 2 cara sebagai berikut. Yang pertama, ada kalanya dengan cara puasa yang dilakukan oleh ahli waris atau walinya. Hal ini sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Barang siapa meninggal atau mati dan memiliki hutang puasa, maka walinya berpuasa untuknya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, hukum puasa tersebut ya tidak wajib, namun bersifat boleh bagi walinya atau ahli warisnya jika menghendakinya. Nah, ada kalanya yang kedua dengan memberi makan orang miskin untuk hari-hari yang ditinggalkannya. Nah, ini seperti tadi yang telah diberikan ketentuannya. Nah, jadi 1 hari itu satu mud. Namun oleh sebagian fuqaha ini mensyaratkan apabila itu telah diwasiatkan oleh orang yang meninggal. Misalnya, nanti kalau saya meninggal ya, tolong ya puasa saya dibayar, hutang puasa saya dibayar.
Nah, namun kalau misalnya tidak diwasiatkan maka tidak perlu dibayarkan. Karena dalam hal ini ya menurut sebagian fuqaha hutang puasa ini merupakan bagian dari ya wasiat yang boleh dilaksanakan oleh ahli waris apabila diwasiatkan. Nah, sebagai kesimpulan ya, maka membayar hutang puasa ini merupakan kewajiban bagi orang-orang yang pernah meninggalkannya. Misalnya berhalangan karena sakit atau musafir atau memang pernah haid maupun nifas bagi orang wanita ya, atau seorang ibu hamil atau menyusui. Nah, ini merupakan kewajiban untuk membayar hutang puasa di hari-hari selain bulan Ramadan. Nah, tidak ada ketentuan waktu qada puasa ya, jadi bebas mau bulan Syawal, intinya rentang waktunya antara bulan Syawal hingga Sya'ban bebas untuk melaksanakan ya qada puasa. Namun diharuskan ya sebelum datang bulan Ramadan berikutnya. Cara membayar puasa atau membayar hutang puasa orang yang telah mati ini boleh dengan puasa yang dilakukan oleh ahli waris atau walinya, atau cara yang kedua memberi makan orang miskin sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkannya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.